Jangan lakukan ini ketika sholat. Yang pertama, mengangkat pandangan ke langit. Mungkin masih banyak di antara kita waktu sholat masih mengangkat pandangan ke langit. Dari Jabir bin Samurah bahwa Rasulullah bersabda, hendaknya kaum-kaum yang mengarah pandangan mereka ke langit dalam sholat itu bertaubat atau pandangan mereka tersebut tidak akan kembali kepada mereka. Yang kedua, toleh-toleh saat sholat. Dari Aisyah, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah tentang menoleh ketika sholat. Lalu beliau bersabda, ia merupakan sebuah curian yang dilakukan syaitan terhadap sholat seorang hamba. Yang ketiga, menguap. Mungkin ini paling sering ya guys, apalagi waktu sholat subuh. Menguap dalam sholat adalah dari syaitan. Jika salah seorang dari kalian menguap, tahanlah sebisa mungkin. Yang keempat, meludah ke arah kiblat atau kanan. Rasulullah bersabda, sesungguhnya jika salah seorang dari kalian berdiri untuk sholat, maka sesungguhnya Allah berada di hadapannya. Maka janganlah ia meludah ke arah depan atau kanan, hendaklah meludah ke arah kiri di bawah kaki kirinya. Dan jika terlanjur keluar, maka hendaklah ia tumpahkan ke pakaian. Yang terakhir, mendahului imam. Jangan sampai kita mendahului imam ya. Buat semua wanita, kalian harus tahu pesan Rasulullah untuk wanita. Tahu nggak, Rasulullah itu pernah secara khusus memperingati kaum wanita ketika di hari raya. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, dalam satu hari raya, Idul Adha atau Idul Fitri, Rasulullah keluar menuju musola atau tanah lapang. Beliau melewati para wanita, maka beliau bersabda, wahai sekalian kamu wanita, bersedekahlah karena diperlihatkan kepadaku mayoritas penduduk neraka adalah kalian. Di kesempatan lain Rasulullah bersabda, wahai sekalian kaum wanita, bersedekahlah dan perbanyaklah istighfar atau meminta ampun karena aku melihat mayoritas penduduk neraka adalah kalian. Jadi singkatnya, jangan pelit untuk bersedekah, terus juga istighfar. Dan satu berita gembira untuk para wanita dari Nabi SAW. Nabi mengatakan, jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suaminya, niscaya akan dikatakan padanya, masuklah ke dalam surga dari pintu manapun yang kau mau. Nah, jadi buat kaum wanita, jaga sholatmu, tutup aurat, puasa, taat, juga tambah dengan amalannya lain untuk bonus di akhirat. Kak, boleh nggak sih aku suka K-pop? Cicik keru haramida. Kalian boleh mengetahui budaya mereka, cara bahasa mereka, style mereka, tapi tidak untuk mengikutinya. Barang siapa yang mengikuti suatu kaum, maka dia termasuk di kaum itu tersebut. Kita masih punya Nabi Muhammad yang layak kita ikutin. Ingat, beda mengetahui dan mengikuti. Kalian boleh mengetahui, tapi tidak untuk diikuti. Kamu baik, tapi selalu disakiti. Kamu berusaha untuk menjadi baik, tapi selalu dibenci, disakitin, dijelek-jelekkan, dihina. Nggak masalah. Nabi Muhammad aja, orang yang paling mulia di sisi Allah, dibenci, dicaci, dimaki, bahkan diludahi. Nah, apalagi kita manusia biasa. Terus kamu masih mau ngeluh, walaupun kamu baik, tapi selalu aja dibenci. Kisah heroik ini datang dari seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, Thalha bin Ubaidillah. Ketika perang Uhud, Thalha melihat Nabi Muhammad SAW akan dikepung dari berbagai macam sisi. Namun ia sadar bahwasanya perisainya telah pecah, pedangnya telah bengkok, maka jalan satu-satunya adalah mengorbankan badannya sendiri untuk melindungi Nabi Muhammad SAW. Bergegas ia menuju Nabi Muhammad SAW, hunjaman tombak, tusukan panah, sabetan pedang mengenai tubuh Thalha sampai 70 luka terdapat dalam tubuh Thalha ketika melindungi Nabi Muhammad SAW. Selesai sampai situ tidak. Ketika Nabi Muhammad SAW diamankan untuk menepi dan akan dinaikkan ke sebuah batu, para sahabat mendorongnya akan tetapi terperosok sampai 3 kali. Thalha melihat itu sangat geram sekali. Dengan sisa tenaganya dan tubuh yang berlumuran darah langsung membungkukkan tubuhnya di depan Nabi Muhammad SAW seraya berkata, ya Rasulullah, naiklah ke atas batu itu dengan badanku sebagai tumpuannya. Nabi naik seraya menitikan air mata lalu berkata, jika kalian ingin melihat orang yang mati syahid tapi masih berjalan di muka bumi, lihatlah Thalha. Thalha wajib masuk surga. Thalha wajib masuk surga. Seseorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang wanita, dia melakukan sholat malam, dia sedekah dengan hartanya, tetapi dia menyakiti tetangganya, dia menyakiti orang lain. Di mana dia ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, dia di neraka. Kemudian bertanya lagi orang tersebut kepada Rasul, ya Rasulullah, ada seorang wanita, dia cuma ngerjain sholat 5 waktu aja, sholat malamnya enggak, sedekah pun hanya semampunya aja, tapi dia nggak pernah nyakitin orang lain. Di mana dia ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, dia di surga. Jadi kenapa orang yang sholat malam, yang sedekahnya banyak, tapi dia nyakitin orang, dia masuk neraka? Dan kenapa orang yang nggak sholat malam, sedekahnya sedikit, hanya semampunya aja, tapi dia nggak pernah nyakitin orang lain, dia masuk surga? Jadi jagalah lisan kita, jangan sampai lisan kita menyebabkan masuknya kita ke neraka karena menyakiti orang lain atau tetangga kita sendiri. Yang bukan orang Islam bisa skip video ini. Teruntuk kalian yang pernah berharap sama seseorang tapi tak pernah memiliki, yang pernah mencintai seseorang tapi malah dikhianati, yang pernah suka sama seseorang tapi tak pernah disukai. Tahukah kalian bahwasanya ada seseorang yang cinta dan sayangnya itu luar biasa sama kita? Dia belum pernah bertemu sama kita, tapi dia sudah menyatakan rindu sama kita. Dia belum pernah bertemu sama kita, tapi dia rela mau berkorban untuk kita. Dia belum pernah bertemu sama kita, tapi dia berani berkata, ya Allah,
Timpahkan semua rasa sakit sakaratul maut ini kepadaku, tapi jangan kepada umatku. Siapakah orang tersebut? Hah? Hanya dengan membaca doa ini setelah makan, maka seluruh dosa yang pernah kita lakukan akan diampuni? Yes. Rasulullah SAW bersabda, "Man akala ta'am," barang siapa memakan sebuah makanan, thumma qal, kemudian dia berkata, doanya ini nih, kalian bisa catat, aku tulis di sini. Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Artinya itu, segala puji bagi Allah yang telah memberikanku makanan ini, yang telah memberikanku rezeki berupa ini tanpa sedikit pun daya dan kekuatan dariku. Maka akan mendapatkan jaminan langsung dari Rasulullah SAW sesuai dengan sabda beliau, "Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah berlalu dan yang akan datang. So bukan kamu, kita semua. Kita ini ngelakuin dosa bertahun-tahun, tetapi cuman mengamalkan amalan ini, malas banget. Dude, really?